Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pihak, Bapak Makmur selaku Direktur PT Makmur Bersama Konstruksi, dan Bapak Widi selaku PPK RSUD Tegal. Sebelum kita melakukan mediasi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Fitrianto, Sarjana Hukum, mediator non hakim bersertifikat yang telah dipilih oleh Bapak Makmur dan Bapak Widi sebelumnya. Selanjutnya saya persilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Bapak Makmur dulu, silahkan. Terima kasih untuk mediator. Perkenalkan, nama saya Makmur, Direktur dari PT Makmur Konstruksi Bersama. Baik, selanjutnya silahkan Bapak Widi. Terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Pak Widi selaku PPK dari Pembangunan RSU Tegal. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan seperti yang telah ditentukan pada sidang pertama dengan perkara nomor 10 PDTG 2022 PN Tegal, Bapak Makmur dan Bapak Widi telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan selaku mediator, fungsi saya di sini hanyalah pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi pembicaraan antara bapak-bapak dalam proses perundingan guna menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan. Ini sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan jelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak yang saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Bapak-bapak setuju? Setuju. Kedua, setelah itu saya akan coba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaannya dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak kepada salah satu pihak. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Baik, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Makmur untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak Widi setuju? Setuju, silakan. Silahkan Bapak Makmur. Terima kasih Pak Mediator atas kesempatannya. Jadi begini,
Bapak Widi selaku PPK dari RSUD Kota Tegal telah bertindak sewenang-wenang yang membuat saya jujur saja sangat kecewa karena Bapak Widi secara sepihak telah memutuskan perjanjian kontrak dari tanggal 1 Februari 2022. Jadi saya minta Bapak Widi untuk membayar seluruh ganti rugi baik material maupun moral karena pemutusan perjanjian kontrak sepihak. Ini nama baik perusahaan saya telah tercoreng. Baiklah, artinya Bapak Makmur kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa sekali, Pak. Dan Bapak Makmur menginginkan supaya perjanjian kontrak ini masih tetap terikat, dan juga Bapak selaku direktur harus menjaga nama baik perusahaan. Betul, bukan begitu, Pak Makmur? Betul sekali, Pak. Karena dalam perjanjian tersebut juga masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi. Baiklah, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Makmur, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Widi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Widi. Terus terang Pak, mediator, seharusnya malah saya yang kecewa. Pak Makmur ini malah yang buat prestasi, kok saya malah yang digugat. Jadi secara sepihak ini saya merasa dirugikan, bahkan nama saya tercoreng sebagai PK ini. Jangan semena-mena, Pak. Ini terkait dengan harga diri saya, Pak. Ya. Anda jangan sepihak untuk memutus kontrak ini. Bapak-bapak, harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti apa yang kemauan masing-masing. Kalau bapak-bapak seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Mau dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan Pak. Maaf, Pak. Maaf. Baiklah, silakan Bapak Widi lanjutkan penjelasannya. Jadi seperti ini Pak Mediator. Sebelumnya saya sudah pernah 2 kali menyurati kepada Pak Makmur mengenai dengan pembangunan di RSU Tegal ini, bahwa Pak Makmur ini tidak sesuai dengan atau buat prestasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah kita buat. Antara lain yaitu penawaran untuk 5 tenaga orang ahli. Di sini ternyata Pak Makmur tidak memberikan 5 orang tenaga ahli dan juga pengerjaan yang sangat terlambat. Jadi saya juga tahu atas akibat dari pemutusan kontrak secara sepihak ini. Saya selaku PPK juga sudah melayangkan 2 kali surat ini, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan untuk saya. Oh, jadi karena Bapak selaku PPK belum mendapat jawaban yang memuaskan dan perlu menjaga nama baik Bapak, kemudian Bapak menginginkan kedua pihak tetap menjaga nama baik. Apakah benar? Benar. Itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh para pihak, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Bapak Makmur dan Bapak Widi menginginkan harus menjaga nama baik masing-masing. Yang kedua, Bapak Makmur dan Bapak Widi juga menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Begitu kan, Bapak-bapak? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Makmur dan Bapak Widi ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Widi selaku PPKOM menganggap bahwa perusahaan Bapak Makmur yang dipimpin adalah perusahaan konstruksi besar yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Makmur juga menganggap bahwa Bapak Widi selaku pejabat pembuat komitmen RSUD Tegal orang yang profesional dan bertanggung jawab.
Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan perjanjian kontrak tersebut untuk di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak. Bapak Widi selaku PPK seharusnya tidak memutuskan secara sepihak, karena itu sangat merugikan sekali buat perusahaan saya, Pak. Baik, jadi Bapak Makmur menginginkan supaya perjanjian kontrak ini tetap mengikat, benar kan Pak? Betul, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Makmur tadi, apakah pihak Bapak Widi ada tanggapan? Baik Pak, sebenarnya saya sangat kecewa dengan Pak Makmur. Kenapa permasalahan ini tidak dibicarakan baik-baik, langsung mengajukan gugatan? Sebenarnya kan ini bisa dibicarakan secara musyawarah kekeluargaan. Dari penjelasan para pihak tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah perjanjian kontrak cepat diselesaikan, maka hubungan kerjasama yang baik yang sudah terjalin antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahannya. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana cara melanjutkan perjanjian kontrak tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak Makmur dan Bapak Widi bahas lebih dahulu yang mana? Nama baik dulu Pak, saya. Bagaimana Pak Makmur? Kalau saya setuju aja. Baik, kita sepakat. Agenda pertama kita membahas nama baik atau hubungan baik dulu ya yang sudah terjalin. Selanjutnya baru mengenai perjanjian kontrak. Apakah Bapak-bapak setuju? Ya, Setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah. Kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu memberikan usulannya? Apakah Bapak Makmur punya usulan? Ada, Pak. Saya, Pak. Sebetulnya untuk proses pembangunan itu sendiri sudah kami laksanakan dengan baik, dan kerjasama antara PT saya dengan RSUD Kota Tegal juga sudah berjalan dengan sangat-sangat baik sekali. Karena mungkin ada beberapa kendala yang tidak sesuai yang kita harapkan, kejadian seperti ini. Baik Pak, saya juga memaklumi atas kejadian yang di luar dugaan. Maka saya akan melanjutkan perjanjian ini dengan usulan perlu dilakukan adendum pada perjanjian kontrak, dan saya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, saya setuju dengan perubahan adendum tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baik, pada pertemuan ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik masing-masing. Kemudian yang kedua, akan dilakukan adendum pada perjanjian kontrak sehingga perjanjian ini dapat berlaku mengikat kedua belah pihak. Benar, bukan begitu Pak? Benar. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini akan dicabut atau dengan kesepakatan perdamaian yang nantinya akan dimuat dalam putusan hakim supaya memperoleh kekuatan hukum tetap. Pak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua pasal tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian harus dimuat dalam putusan majelis hakim,
menjadi akta perdamaian sehingga apabila salah satu pihak cedera janji, maka dapat dimintakan eksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dimuat ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Widi. Bagaimana Bapak Widi? Apakah Bapak Widi sepakat? Ya, saya sepakat karena itu akan menjamin kepastian. Baik, Bapak Makmur, silahkan bisa ditandatangani kesepakatan kita. Silahkan Bapak Widi. Baik, Pak. Baik, Bapak Makmur dan Bapak Widi, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah kita tanda tangan ini kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk dikuatkan pada sidang putusan perkara nomor 10 /PDTG/2023/PN Tegal. Dengan demikian berakhir sudah proses mediasi kita. Terima kasih kami sampaikan atas itikat baik dari para pihak. Selanjutnya dipersilahkan untuk saling berjabat tangan dan tetap jaga hubungan kerjasama yang sudah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Makmur atas kerjasama baik. Pak Widi, terima kasih baik. Terima kasih Pak.